Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini akan bercakap-cakap, bercerita bersama Dek. Dek siapa? Tolong perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Reno Pradipta. Dek Reno begitu ya? Iya, Dek Reno kelas berapa? 4. Sekolahnya di mana? SD Maturutno. Nah, tadi kan Dek Reno sudah memperkenalkan dirinya ya. Selanjutnya kita akan bercakap-cakap mengenai kesehariannya Dek Reno di sekolah maupun di rumah. Nah, untuk yang pertama mengenai kesehariannya di rumah. Nah, untuk Dek Reno sendiri, untuk keseharian sebelum masuk ke kegiatan keseharian di rumah, Dek Reno ada saudara Ada berapa? 3. 3. Kok 3? Apa ya? Ada punya kakak? Punya Berapa? 1. Adik? Nggak punya. Oh, berarti 2 bersaudara ya, kakak sama Dek Reno sendiri ya. Iya. Orang tua masih lengkap? Enggak. Tinggal siapa? Tinggal ibu. Oh, begitu. Untuk pekerjaan orang tua sendiri, Penjual sembako. seperti buka toko kelontong gitu ya. Iya. Nah, tadi kan Dek Reno sudah menceritakan mengenai keluarganya di rumah. Nah, untuk kegiatan Dek Reno di rumah seperti apa? Menyapu, mencuci piring, sama membantu membuka warung. Jadi kegiatannya membantu orang tua ya? Iya. Oke, seperti itu. Nah, untuk permasalahan di rumah adakah? Enggak ada. Sebelum masuk ke permasalahan, apakah Dek Reno kan tadi Dek Reno udah menyebutkan punya kakak ya, 1 ya. Nah, di rumah ada pernah berselisih paham atau berkelahi bertengkar gitu sama kakak? Iya. Karena apa? Karena nggak boleh minjem HP. Terus kan tadi udah sebutin karena nggak boleh pinjam HP. Nah, perasaan Dek Reno gimana? Sedih. Terus reaksi orang tua bagaimana? Menghentikan pertengkaran. Jadi seperti melerai gitu ya antara Dek Reno sama kakaknya. Iya. Terus orang tua menasihati gitu tidak? Iya. Menasihatinya bagaimana? Nggak boleh melakukan itu lagi. Nggak boleh berkelahi gitu ya? Iya. Seperti itu. Baiklah. Nah, tadi kan Dek Reno sudah menceritakan mengenai kesehariannya di rumah bagaimana. Nah, sekarang lanjut mengenai ke kegiatan atau kesehariannya di sekolah. Nah, untuk di sekolah sendiri kan kita tahu toh banyak kegiatan-kegiatan selain kita di kelas, kita pelajaran itu kan juga banyak kegiatan. Nah, untuk di sekolah sendiri, di sekolahnya Dek Reno ada kegiatan ekstrakurikuler gitu tidak? Ada. Apa? Tari sama pramuka. Itu ekstrakurikulernya biasa, pilihan atau wajib? Wajib. Oke, untuk kan tadi disebutkan ada 2, yang pertama tari sama pramuka. Nah, menurut Dek Reno ekstrakurikuler tari itu gimana? Rada sulit. Sulitnya di bagian jangan kaku. Oh iya, kalau tari itu kan juga gerakan ya, jadinya tuh tidak boleh kaku gitu. Terus kalau kan tadi gerakan ya, masalah gerakan ya, itu masalah kaku jadinya kan Dek Reno belum terlalu lentik gitulah ya. Iya. Nah, itu mengatasinya agar tidak kaku gimana? Diajarkan oleh Pak Guru. Selain diajarkan, apakah ada juga tanya dengan teman? Iya. Nah, selanjutnya kan tadi udah ekstrakurikuler tari. Nah, untuk ekstrakurikuler pramuka sendiri Mudah. mudahnya di bagian Mencatat denah,
menghafal negara Asia. Oh ya, untuk pramuka sendiri kan identik dengan apa ya, kemah, tali temali gitu ya. Udah diajarkan belum itu? Belum. Oh, berarti di kelas 4 itu masih dasar-dasarnya gitu ya? Iya. Oke, kita lanjut ya mengenai kegiatan di sekolah. Kan di sekolah itu kan juga banyak guru-guru toh. Iya. Nah, dari semua guru itu ada yang disukai? Semuanya disukai. Kenapa alasannya disukai? Karena nggak marah-marah saat mengajarkan. Selain itu ada? Sama gurunya sabar. Udah itu saja? Iya. Berarti kan di sekolah itu kayak seperti gurunya tuh saat menyampaikan pelajaran mudah memahami, mudah dipahami gitu ya? Iya. Oke, kalau guru yang tidak disukai? Nggak ada. Nggak ada, sama sekali? Nggak. Berarti semuanya disukai ya? Iya. Untuk teman, semuanya disukai? Ada Iya. yang disukai? Iya. Dibenci ada? Nggak ada. Oh, bagus sekali ya. Nah, lanjut saja ya. Karena kan tadi pembahasan tentang guru dan teman kan semuanya disukai, terus tidak ada yang dibenci. Nah, sekarang kita lanjut saja. Saya sedikit bertanya mengenai teman-teman DRN di sekolah ya. Apakah DRN pernah melihat atau menyaksikan teman itu berkelahi gitu? Ada. Itu berkelahinya sesama teman? Bersama teman. Teman satu kelas atau teman beda kelas? Teman satu kelas sama beda kelas. Itu kalau boleh tahu Dek Reno tahu tidak alasan mereka berkelahi, penyebabnya itu? Bermain terusan mengajak. Oh, jadi kayak seperti mereka tuh bermain terus selanjutnya tuh mereka kayak bersaing terus berakhir mengajak-ajak gitu. Iya. Terus kan mereka berkelahi tuh. Iya. Itu reaksi dari guru-guru gimana? Menghentikan perkelahian. Jadi seperti melerai gitu ya? Iya. Apakah Dek Reno tahu apakah yang dilakukan guru itu untuk menyelesaikan perkelahian itu setelah guru melerainya? Menasihatinya. Menasihatinya. Iya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bertanya mengenai kegiatan di sekolah tentang temannya yang berkelahi dan penyelesaian bagaimana. Nah, selanjutnya itu kita akan bertanya mengenai, kita kembali lagi ke pelajaran di sekolahnya, terutama di kelasnya. Nah, kita kan mengetahui di sekolah itu kan, di SD sendiri kan banyak mata pelajaran yang diajarkan kan. Iya. Nah, untuk di Reno sendiri mata pelajaran yang paling disukai apa? Agama sama PPKN. Kenapa paling menyukai yang pertama agama dulu? Kenapa suka agama? Karena gurunya menjelaskannya dengan mudah. Berarti gurunya tuh mudah, saat menyampaikan mudah dipahami gitu ya? Iya. Baik, terus kan yang kedua tadi kan PPKN. Nah, alasan kenapa menyukai PPKN? Karena pelajarannya rada mudah. Selain itu apakah ada? Enggak ada. Jadi cuman karena mudah saja ya? Iya. Nah, untuk pelajaran yang tidak disukai apakah ada? Ada. Apa? Matematika. Kenapa tidak disukai? Karena pembagian sama perkalian. Oh, jadi di bagian bab perkalian sama pembagian ya? Iya. Sudah mencoba mengatasi kesulitan itu? Sudah. Caranya bagaimana? Dengan menambahkannya. Jadi Deroda tidak, kan kalau orang biasa itu kan perkalian pembagian itu kan seperti dihafalkan gitu ya? Iya. Kalau di Reno dihafalkan atau tidak? Dihafalkan. Dihafalkan juga. Tapi kan tadi di Reno bicara dengan ditambah toh. Iya. Nah, itu berarti cara lain tersendiri dari Dek Reno. Iya. Oke. Pernah mengatasi kesulitan itu dengan bertanya teman atau gurunya gitu?
Kalau bertanya teman iya, kalau tanya guru enggak. Kalau tanya teman biasanya dijelaskan sama temannya gitu. Iya, Dirino bisa paham dijelaskan sama temannya. bisa. Kenapa nggak tanya sama gurunya? Kalau gurunya nanti ada malu. Malu ya. Tapi gurunya tetap menjelaskan tentang mengenai perkalian, pembagian gitu. Iya, Oke, baiklah. Kan tadi Dirino bicara mengenai kesulitan pelajaran di matematika ya. iya. Nah, dari kesulitan pelajaran di matematika itu sendiri, selain di bab pembagian dan perkalian ada lainnya? Enggak ada. Cuman di bagian itu saja. Iya. Baiklah. Nah, menurut kalau boleh saran dari saya sendiri itu, kalau dari kesulitan, terutama kesulitan pelajaran di matematika itu sendiri ya, kalau saran dari saya itu sebaiknya tuh jangan malu-malu untuk tanya ke gurunya. Ya istilahnya jangan malu-malu lah, karena kan guru itu kan juga menyampaikan, juga harus bisa menjelaskan ke muridnya supaya biar jelas gitu. Iya. Terus apresiasi juga sih dari saya karena Dek Rino itu berani bertanya ke temannya jika dia mengalami kesulitan. Terus dia juga bisa mencari cara lain gitulah untuk menghafalkan perkalian dan pembagian selain dihafalkan dengan cara dibaca atau ditulis gitu. Mungkin itu saja bercakap-cakap antara saya dengan Dek Rino mengenai permasalahannya di rumah maupun di sekolah, mengenai cerita dia saat di rumah atau di sekolah. Nah, saya di sini dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi Dek Rino itu terlebih di sekolahnya mengenai pelajaran matematika, dia belum istilah sulit lah untuk menghafal mengenai perkalian dan pembagian ya. Tetapi dia sudah mengatasinya itu dengan bertanya, dia punya inisiatif sendiri untuk menyelesaikannya. Nah, mungkin itu saja, sekian dari bercakap-cakap antara saya dengan Dek Rino. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.